Rata-rata orang-orang yang rajin, usia lebih panjang daripada orang-orang yang malas. Karena Allah itu tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Uang gak pernah jatuh di atas kepala kita. Tapi berkat akan datang ketika kita pakai lutut untuk berdoa, tangan untuk bekerja, pikiran untuk berpikir, mulut untuk bercakap-cakap. Kemudian berkat datang lewat apa yang kita kerjakan. Orang yang bekerja keras, berpikir keras, berdoa keras, berkata keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, tidak bekerja keras, dan tidak berdoa keras, hidupnya keras, Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada orang yang rajin bekerja. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya sampaikan dengan tema hebat menerima keuangan. Saya akan melanjutkan seri pengajaran saya Financial Freedom, di mana minggu lalu saya bagikan di seri pertama, setia memberi. Karena untuk mengalami financial freedom, kita setia memberi. Yang kedua, kita harus setia menerima. Dan yang ketiga, kita harus setia mengatur. Dan minggu lalu saya sudah bahas detail bagaimana manfaat dalam memberi. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita hebat menerima. Dan minggu depan kita akan belajar bagaimana kita bijaksana mengelola keuangan. Baik, dalam kesempatan ini kalau kita semua senang bisa siapkan catatan kita. Dan kemudian Anda bisa mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Yaitu bagaimana kita hebat menerima. Yang pertama, untuk kita hebat menerima, kita perlu menerima karena rajin bekerja. Amazing. Yang menarik, pertama kali Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak suruh manusia itu duduk-duduk, tidur-tidur, santai-santai. Kejadian 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan di sini, Tuhan menyuruh manusia untuk bekerja, berusaha, dan bahkan memelihara taman itu. Berarti bekerja bukan merupakan kutuk, tapi bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia agar manusia itu diberkati dan produktif. Karena pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Jireh, Allah penyedia. Allah penyedia diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia waktu manusia masih di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan tidak perkenalkan sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Allah penyembuh diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya, dia tidak perkenalkan sebagai Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Semua nama-nama itu diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia, dia perkenalkan sebagai Elohim, Allah yang kreatif, Allah pencipta langit dan bumi. Berarti kalau kita mau mirip Tuhan, kita perlu kreatif. Semakin kita kreatif, semakin kita mirip Tuhan. Semakin kita monoton dan tidak kreatif, semakin kita tidak mirip Tuhan. Dan yang menarik, ketika Adam ada di Taman Eden, dia bisa menyebutkan semua nama-nama binatang berbeda-beda tanpa mikir panjang, begitu kreatif. Dan ketika Adam dan Hawa butuh makan, walaupun Tuhan ada di depan mukanya, yang dilakukan sama Tuhan, Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi, tapi Tuhan memberikan bahan baku. Jadi kalau manusia mau makan, dia cari makan sendiri, nggak disuapin, nggak harus selalu disediakan. Yang dilakukan sama Adam, dia harus kejar, dia harus tangkap binatang, dan kemudian harus dia potong, dan kemudian dia harus bersihkan, kemudian harus panggang atau masak baru dia bisa makan. Sama hal ketika Adam kehujanan, dilakukan sama Tuhan. Tuhan tidak berikan tempat tinggal, tapi Tuhan berikan bahan baku ada di mana-mana. Adam harus mikir bagaimana bikin bahan baku itu jadi bahan jadi. Ini lakukan, dia mulai sketsa gambar, dia mulai tebang pohon, dia jadikan pilar, kemudian dia bikin dinding, dia ambil daun-daun jadikan atap, dan kemudian dia bisa tinggal. Kita bisa melihat orang yang rajin berpikir, rajin bekerja, rajin berdoa, hidupnya enak. Tapi orang yang malas berpikir, malas berdoa, malas bekerja, hidupnya nggak enak. Jadi jangan iri sama mereka yang hidup enak, karena mereka lebih rajin, karena mereka nggak bermalas-malas. Bahkan perintah Tuhan kepada bangsa Israel dari perjanjian lama, saya akan bacakan 1 dan perjanjian baru 1.
Dan perjanjian lama Keluaran pasal 34 dan 21, 6 hari lamanya Tuhan ngomong sama bangsa Israel, anak kesayangannya, engkau bekerja. Tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti. Kita bisa melihat di sini, Tuhan lebih banyak perintahkan kepada anak kesayangannya bekerja, bukan berhenti. Kalau kita 6 hari lamanya berhenti, hari ketujuh bekerja, bagaimana Tuhan mau berkati kita? Bagaimana kita mau hidup enak? Sedangkan Tuhan ngomong, memberi pesan kepada bangsa Israel, 6 hari lamanya kau harus bekerja. Hari ketujuh baru kau berhenti, supaya kamu bisa beristirahat. Memulihkan keadaan fisik kamu, bikin fresh kembali, dan kamu siap bekerja di minggu yang baru. Makanya di sini kita bisa melihat kenapa hari ini orang Yahudi menjadi orang yang terbaik di bidang ekonomi, bahkan terbaik dalam pionir, bikin apapun yang pertama kali, karena mereka mengambil prinsip firman Tuhan. 6 hari lamanya bekerja, hari ketujuh berhenti. Berarti hal yang sama, sekalipun kita nih harus di lockdown, ataupun kita serba dibatasi bekerja di rumah, beraktivitas lebih banyak di rumah, semua serba online. Ingat, kita punya tanggung jawab 6 hari lamanya bekerja, agar engkau diberkati. Dan yang menarik sekali, yang bahkan begitu tegas Rasul Paulus berkata kepada bangsa Israel dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jikalau kamu tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu, kalau dia pakai bahasa yang lebih kasar, kalau kamu gak mau kerja, lebih baik mati. Karena orang malas itu jadi benalu. Orang malas itu jadi parasit. Orang malas itu bikin beban bagi orang lain, bikin kesel orang lain. Maka Rasul Paulus berkata, kalau kamu gak mau bekerja, lebih baik kamu gak layak hidup. Dan betul, rata-rata orang-orang yang rajin, usia lebih panjang daripada orang-orang yang malas. Karena Allah itu tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Uang gak pernah jatuh di atas kepala kita. Tapi berkat akan datang ketika kita pakai lutut untuk berdoa, tangan untuk bekerja, pikiran untuk berpikir, mulut untuk bercakap-cakap. Kemudian berkat datang lewat apa yang kita kerjakan. Amsal 10 ayat 4, tangan lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang malas akan jatuh miskin, tetapi orang yang rajin akan menjadi kaya. Sekalipun kita bukan anak Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan ini, pasti akan terjadi. Buktinya, ada begitu banyak orang-orang yang tidak bertuhan, tapi mereka kaya raya karena mereka rajin. Sekalipun kita anak Tuhan, tidak melakukan ayat ini, kita pun tidak akan menerima manfaatnya. Ada begitu banyak orang-orang Kristen di daerah-daerah kantong Kristen, mereka rajin beribadah, mereka dari lahir juga Kristen, bahkan mereka melayani begitu berapi-api, tapi mereka gak diberkati Tuhan karena prinsipnya mereka kurang rajin. Jadi prinsipnya kalau Anda mau diberkati, Anda harus rajin. Nah, cuman prinsipnya Anda harus rajin plus kebenaran. Karena kalau Anda rajin dan hidup dalam kebenaran, pintu depan lebar, pintu belakang juga lebar. Ada aja kebocoran, ada aja musibah, ada aja penyakit, ada aja yang hilang. Tapi kalau kita rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, Tuhan berkati secara luar biasa, dan Tuhan tutup rapat-rapat. Agar jangan ada terjadi kebocoran, sehingga kita bisa nikmati berkati orang lain dan wariskan kepada anak cucu kita. Suatu kali ada anak muda datang sama saya berkata, Pak Pendeta, saya besok ujian. Tolong doakan saya supaya saya dapat nilai baik. Saya tanya sebelum saya berdoa, saya mau tanya apakah kamu sudah belajar? Belum. Saya berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sama seperti tubuh tanpa roh tidak akan pernah bisa hidup. Jadi saya gak mau doakan kamu. Percuma saya doakan kamu, kamu gak akan pernah dapat nilai yang baik. Pak Pendeta jahat, bukan jahat. Ini mekanismenya Tuhan. Kalau kamu dapat nilai baik, kamu harus belajar dulu. Jadi kamu pulang, kamu belajar, ini nomor telepon saya. Ketika kamu udah belajar, kamu kontak saya akan mau doakan kamu. Sehingga kamu dapat nilai yang terbaik. Begitu Pak, memang begitu. Termasuk
Ada anak Tuhan datang sama saya berkata, "Bapak, saya udah 3 bulan gak dapat pekerjaan. Saya rindu untuk dapat pekerjaan, kenapa sampai hari ini gak dapat?" Saya berkata, "Sudahkah kau melamar pekerjaan?" "Sudah." Saya tanya, "Selama 3 bulan berapa surat lamaran pekerjaan?" 2. Saya kasih tahu, kamu tahu orang dunia yang tidak punya Tuhan, yang hidup dalam dosa, mereka satu hari kirim 2 surat lamaran pekerjaan. Berarti 3 bulan ada 180 surat lamaran pekerjaan. Kira-kira mana yang lebih diterima? Kamu yang kirim 2 atau mereka yang kirim 180? Jelas mereka yang kirim 180. Jadi kalau kamu punya Tuhan, harusnya kamu punya kelebihan. Kamu kirim 1 hari 2, 3 bulan 180 surat lamaran pekerjaan. Kamu tumbang tangan, kamu doakan. Pasti ada yang tembus. Begitu, memang begitu. Jadi sekali lagi, orang yang bekerja keras, berpikir keras, berdoa keras, berkata keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, tidak bekerja keras, dan tidak berdoa keras, hidupnya keras. Kita ini punya kesempatan berkarya dalam 1 tahun 365 hari. Tapi ketahuilah bahwa 365 hari kita itu dikurangkan. Ada begitu banyak hari libur. Yang pertama, ada 52 hari minggu. Dikurangkan 52 hari Sabtu. Libur Sabtu. Yang ketiga, dikurangkan hari libur nasional. Dari 365 hari itu, dikurangkan lagi 12 hari cuti tahunan. Dikurangkan lagi 7 hari cuti bersama atau lebaran. Dikurangkan lagi 10 hari cuti sakit, izin, dan urgensi. Jadi total efektivitas kita bekerja dalam 1 tahun cuma 219 hari atau 7 bulan kerja. Sisanya 146 hari atau 5 bulan libur. Kalau dipresentasikan 60% kerja, 40% libur, namun kita menerima gaji 12 bulan penuh plus 1 bulan bonus THR. Bagi perusahaan rugi bandar. Kerja 7 bulan, terima gaji 13 bulan. Bagi saudara seorang karyawan untung besar. Kenapa? Anda terima libur dalam 1 tahun 5 bulan, Anda terima gaji penuh 13 bulan. Jadi kalau Anda tahu Anda punya karya di perusahaan Anda cuma 7 bulan dalam 1 tahun, Anda harus betul-betul jangan main-main dengan waktu. Berpikir keras, berdoa keras, bahkan bekerja keras. Hasilkan yang terbaik dari karya-karyamu. Karena hanya cuma orang yang excellent yang akan mempertahankan posisi. Hanya cuma orang excellent yang akan terus dibawa naik. Tidak menjadi turun jadi kepala, tidak menjadi ekor. Kita pengen naik tapi kita gak mau excellent. Kita gak mau extra mile. Maka Tuhan ngomong sama bangsa Israel, kalau ada orang mengajak kamu berjalan 1 mile, berjalan 2 mile. Artinya kalau kamu itu digaji 1 juta, bekerja seperti Anda digaji 2 juta. Kalau Anda digaji 5 juta, Anda harus bekerja seperti Anda digaji 10 juta. Kalau Anda digaji 10 juta, Anda harus bekerja seperti Anda digaji 20 juta. Bukannya komplain, ngomel sama pimpinan. Bukannya kita menggerutu, bukannya kita bermalas-malasan. Di luar jam kerja, udah saya ngapain lagi urusan kerjaan. Ketika bos telepon, kita gak mau angkat telepon dan kemudian kita abaikan begitu saja, padahal penting. Untuk waktu itu mungkin perusahaan sedang dalam goncangan dan membutuhkan tangan pekerjaanmu. Engkau sedang menyelamatkan perusahaan itu waktu kamu angkat telepon dan waktu kamu mau melakukannya. Dan pasti bosmu tidak akan pernah tinggal diam. Kalau bosmu tinggal diam, kamu kerja ekstra mal, Tuhan bisa buka jalan untuk kirim orang lain menarik engkau di perusahaan yang lebih besar ataupun dengan gaji yang lebih tinggi. Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada orang yang rajin bekerja, rajin berpikir, dan rajin berdoa. Yang kedua, bagaimana kita hebat menerima income? Rajin investasi. Amsal pasal 30 ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang penuh dengan hikmat, seorang raja yang punya banyak pengikut. Tapi dia masih belajar dari binatang terkecil.
Dia bukan cuma belajar dari orang-orang pintar, tapi bahkan dia terus mengupgrade diri, bahkan belajar dari binatang terkecil. Salah satunya adalah semut. Bangsa yang gak kuat tapi menyediakan makanan di musim panas. Jadi semut ini bukan cuma rajin kerja, tapi rajin investasi. Karena semut tahu gak selalu musim kelimpahan akan datang musim paceklik. Gak selalu musim panas akan datang musim dingin. Yang dilakukan sama semut ketika musim panas, dia bukan cuma kenyang hari ini, tapi dia menyediakan makanan di bilik-biliknya, di gudangnya. Sehingga ketika datang masa paceklik atau masa krisis, semut tenang, semut rileks. Bayangkan, semut aja badannya udah kecil. Kepalanya kecil, apalagi otaknya. Pernah kita lihat otak semut? Semut yang kecil aja itu bisa berpikir ke depan. Bukan cuma kenyang hari ini, tapi dia bagaimana memikirkan bahwa hidup ini gak selalu musim kelimpahan, akan ada musim kekeringan. Yang dilakukan adalah bukan cuma kenyang hari ini, tapi harus berpikir ke depan. Tuhan mengajarkan harus membedakan ketika kita terima income, terima bulanan gaji, yaitu bedakan mana benih dan mana roti. Roti adalah sesuatu kita makan hari ini agar kita kuat bekerja, berpikir dan melakukan aktivitas. Benih adalah sesuatu yang kita tanam agar kita bisa menikmati di hari akan datang dengan hasil yang berlipat kali ganda. Nah, kalau Anda dapat income, di akhir bulan Anda makan semuanya, gak jadi benih. Income selalu sama terus. Kita sebagai anak Tuhan gak mau pendapatan kita sama. Kita mau pendapatan meningkat. Bagaimana caranya? Kita harus berpikir ke depan. Kenapa? Karena dunia ini berputar. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok di atas. Hari ini kita kuat, belum tentu besok-besok kuat. Hari ini kita produktif, belum tentu besok-besok produktif. Nah, mumpung kita di atas, sehat, kuat, produktif. Jangan cuma kenyang hari ini, tapi rajin-rajinlah menabung. Sehingga ketika datang musim paceklik, kita tenang dan rileks. Kita gak usah panik. Kita bahkan gak usah takut. Kenapa? Karena kita punya persediaan. Kita punya cadangan dana. Dan akan banyak orang-orang datang sama kita, meminta pertolongan. Dan mereka akan jual aset mereka, harta benda mereka dengan harga yang murah meriah. Harta benda ketika di musim kelimpahan harganya tinggi. Tapi ketika musim paceklik, ketika musim krisis, harganya turun. Makanya saham turun drastis ketika di musim pandemik. Harga barang, mobil, aset, tanah semua turun. Ketika dalam musim pandemik. Dan mereka jual dengan harga yang murah meriah. Karena Anda punya dana cadangan yang berlimpah-limpah, Anda bisa beli dengan harga murah meriah. Menolong mereka hidup. Tapi karena musim pandemik yang berkepanjangan, seperti yang terjadi pada hari-hari ini, mereka kemudian datang langsung sama kita. Dan berkata, semua harta benda saya sudah habis. Dan saya udah gak punya uang lagi untuk makan. Tolong bantu. Dan kita bisa bantu. Dan kita bisa nuntun mereka dalam kebenaran. Agar mereka bisa hidup dalam kebenaran. Karena orang yang memberi, orang yang menolong, itu bisa berbicara untuk menuntun orang yang ditolong itu kepada kebenaran. Dan mereka bisa hidup dalam kebenaran, sehingga mereka bisa akhirnya berdiri di atas kaki mereka sendiri. Dan ketika dunia berputar kembali, masa pandemik berakhir, masa krisis ini berakhir, kemudian ada di atas yang menarik. Maka harga barang-barang yang Anda beli di musim paceklik dengan harga murah meriah naik berlipat kali ganda. Jadi ada begitu banyak keuntungan. Kalau Anda itu berinvestasi, Anda menabung ketika di masa-masa kelimpahan. Yang pertama, ketika datang musim krisis Anda tenang. Yang kedua, Anda bisa mengumpulkan aset dengan harga murah meriah. Yang ketiga, Anda bisa menolong orang banyak dan menuntut mereka ke dalam kebenaran. Dan yang keempat, ketika musim kelimpahan datang kembali, lewati musim paceklik, maka harga barang-barang yang kita dapatkan dengan nilai yang murah meriah, kita bisa jual dengan harga berlipat kali ganda. Begitu banyak keuntungan. Apa itu investasi? Investasi pengelolaan kelebihan dana. Dana lebih dikelola. Dana belum ada, lebih ya diatur dengan baik. Ingat, usia 30 sampai 60 tahun adalah usia kita menabung, mengumpulkan. Karena usia 30 sampai 60 tahun adalah usia produktif. Kita bekerja, jarang sakit. Dan usia 60 tahun ke atas ada usia kita mengambil.
Istilahnya seperti mobil yang sudah tua, kurang banyak beraktivitas, lebih banyak masuk keluar bengkel. Kita udah pensiun dan banyak juga sakit-sakitan. Nah, kalau kita punya banyak tabungan di usia 30-60 tahun, maka kita rileks, kita tenang. Dan bahkan anak cucu kita pun akan baik-baik sama kita. Menantu kita juga akan hormat. Kalau dia sampai jahat sama kita, rugi sendiri. Dia tidak dapat warisan dari kita. Pasti dia akan sayang-sayang. Dia akan pelihara kita. Dia akan baik-baik sama kita. Wahai, buat mereka yang gak pernah punya tabungan sampai di usia tua, maka kita gak diinginkan sama mantu, anak, cucu jadi piala bergilir. Hidup kita mengenaskan sekali dan berakhir sebagai orang sebatang kara. Itu sebabnya mumpung kita masih produktif, ini waktunya kita bukan cuma kenyang hari ini, tapi kita punya tabungan. Malaikat pasal 3, 10-11 ayat ini seringkali dipakai untuk ayat perpuluhan. Tapi saya buka dari angle sudut pandang yang berbeda. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ada janji Tuhan buat mereka mengembalikan bagian Tuhan. Yang pertama, Tuhan curahkan hujan. Sebab benih kalau nggak ada hujan dia nggak akan bisa tumbuh. Yang kedua, Tuhan akan menjaga ladang kita, menjaga hidup kita, menjaga benih kita agar jangan rusak dan dicuri orang. Jadi tugas Tuhan dua, mencurahkan hujan. Yang kedua, menjaga hidup kita, menjaga benih kita, menjaga aset kita, menjaga pekerjaan kita. Tapi tugas kita juga dua. Tugas kita yang pertama yaitu mengembalikan bagian Tuhan, perpuluhan, agar Tuhan curahkan hujan dan jaga hidup kita. Yang kedua, jangan lupa untuk menanam benih. Ketika Tuhan curahkan hujan dan jaga, akhirnya benih itu tumbuh. Banyak sekali kita sebagai anak-anak Tuhan cuman diajarkan rajin memberi perpuluhan, tapi gak pernah rajin menanam benih. Benar, Tuhan tepati janjinya mencurahkan hujan dan menjaga ladang kita, menjaga hidup kita, menjaga aset kita. Tapi tidak ada benih, cuman jadi tanah becek. Akhirnya gak ada hasil. Itu sebabnya saya sedang buka pikiran kita. Mari jadi orang Kristen jangan cuma rajin memberi perpuluhan, tapi rajin menanam benih. Sadarilah satu benih yang kita tanam akan menghasilkan puluhan buah. Puluhan benih yang kita tanam lagi akan menghasilkan ratusan buah. Ratusan benih yang kita tanam akan menghasilkan hutan belantara. Dan prinsipnya, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang. Jangan greedy untuk berinvestasi. Kenapa? Karena kalau keranjangnya jatuh, telurnya akan pecah semua. Artinya, jangan greedy untuk menanam semua tabunganmu di satu tempat. Mulai diatur dengan baik-baik supaya ketika terjadi krisis masih ada sumber baru. Kalau kita ini nggak punya investasi atau tabungan, maka ketika income kita berhenti, selesai riwayat kita. Tapi kalau kita punya sumur-sumur atau punya investasi, maka ketika kita sakit, memang sumur ini macet, tapi masih ada sumur kedua, tiga, dan keempat yang bisa menghasilkan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bisa melewati krisis karena mereka punya investasi dan tabungan. Yang ketiga, bagaimana kita hebat menerima pendapatan, menerima lewat jawaban doa dan ucapan syukur. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan, karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Tuhan mengajarkan ada 3 jurus, 3 langkah di mana kita bisa menerima jawaban doa. Yang pertama yaitu meminta. Meminta unsurnya adalah kerendahan hati. Semua yang minta-minta itu dibutuhkan kerendahan hati. Gak mungkin pengamen itu sombong atau pengemis itu sombong datang sama kita. Dibutuhkan kerendahan hati buat mereka untuk bisa minta-minta sama kita. Dan mereka harus siap ditolak, siap diludahi, bahkan siap di-reject. Gak boleh marah. Somehow, kalau kita meminta sama Tuhan, datanglah dengan segala kerendahan hati. Orang rendah hati terima banyak. Orang sombong gak terima apa-apa. Datang sama Tuhan
memohon apa yang kau butuhkan. Karena yang menarik semua di perjanjian baru, yang datang dengan merendahkan diri memohon kepada Tuhan, mereka mendapatkan pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan. Seandainya kita meminta tidak dapat, Tuhan ajarkan jurus yang kedua, yaitu mencari. Mencari itu unsurnya adalah berusaha. Orang kalau cari barang pasti ada usaha. Nggak mungkin dia berdoa saja. Kalau saya kehilangan handphone, yang saya lakukan, saya nggak mungkin berdoa, Tuhan kirimkan handphone untuk kembali sama saya. Tapi yang saya lakukan, saya berdoa, Tuhan ingatkan kapan terakhir kali saya menyimpan handphone itu. Dan kemudian saya harus berusaha keluar dari tempat duduk saya untuk bisa bergerak atau menghentikan kesibukan saya untuk mundur dan mencari di mana barang itu ada. Pasti kalau kita berusaha untuk mencarinya, kita mendapatkan. Orang cari uang pasti dapat uang. Orang cari kerja pasti dapat kerja. Orang cari pasangan hidup, dapat pasangan hidup. Orang justru cari Tuhan pasti akan mendapatkan hadiratnya, pertolongannya. Jadi kita cari Tuhan dan kemudian mulai cari apa yang kau sedang butuhkan. Seandainya kau pakai cara kedua tidak dapat, Tuhan Yesus mengajarkan cara ketiga, yaitu mengetuk. Mengetuk unsurnya menunggu dengan ucapan syukur. Pintu-pintu zaman Yesus terbuat dari batu. Ketika orang berkunjung bertamu ke rumah orang lain, dia harus mengetuk dengan segenap hati. Dan kalau belum dibuka, dia nggak boleh ngomel. Kalau ngomel nggak dibuka, orang tambah kesel, malah nggak diladenin. Dan jangan pernah tabrak pintu, karena pintu-pintu di Israel waktu itu terbuat dari batu sampai hari ini. Jadi waktu ditabrak, yang rusak bukan pintunya, badan kita. Nah, jangan pernah kalau kita berdoa belum dapat jawaban, ngomel-ngomel sama Tuhan. Dan jangan pernah maksakan kehendak kita. Maka yang terjadi bukannya pintu surga yang rusak, tapi kita yang kenapa-napa. Yang kita perlukan nunggu dengan ucapan syukur. Kalau belum dapat pasangan hidup, belum dapat pekerjaan, bersyukur. Karena bersyukur itu menarik mujizat yang baru untuk datang dalam kehidupan kita. Menggerutu membuat kita justru memperlambat untuk menerima janji Tuhan yang ada di depan kita. Kalau sampai sana bersyukur belum dapat juga, kita ulangi lagi. Meminta dengan segala kerendahan hati. Mencari lagi. Dan kemudian bersyukur lagi. Maka ketika ritme ini kita ulang-ulang, Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, setiap orang meminta, menerima. Setiap orang mencari, mendapat. Setiap orang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Yang keempat, bagaimana kita hebat menerima income, yaitu menerima karena rajin hidup dalam kebenaran. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus mengajarkan untuk kita jangan salah orientasi. Biarlah orientasi kita itu kepada kerajaan Allah, kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, dan kebenaran. Maka semua akan ditambahkan, disediakan kepada kita. Kalau kita mengejar penambahan, belum tentu kebenaran didapatkan. Karena penambahan itu, berkat itu diibaratkan punya 4 kaki. Sedangkan kita punya 2 kaki. Kalau kita mengejar punya 4 kaki, kita kan lelah, capek. Udah lelah, capek, belum tentu dapat. Tapi yang kita lakukan adalah hidup dalam kebenaran, jujur. Jangan rugikan orang. Jangan hianati temanmu. Jangan greedy, serakah. Kerjalah rajin, sungguh-sungguh benar. Maka orang yang jujur akan menuai kepercayaan. Berkat akan datang dengan sendirinya. Saya punya teman baik sejak dari SMA. Dia harus menghidupi orang tuanya. Dengan latar belakang hanya cuma lulusan S1 yang biasa. Dari universitas yang biasa. Yang dia lakukan, dia kerja sebagai seorang pedagang. Yang penting jujur. Pedagang mobil, dia pastikan kalau dia beli mobil, nggak mau beli mobil yang bekas tabrakan. Kalau sampai kepepet, dia dapat mobil bekas tabrakan, dia beritahu. Titik ini yang rusak. Lainnya aman, mesin aman dan sebagainya oke. Cuma ini yang pernah kejadian kecelakaan. Dan akhirnya karena dia jujur. Dan mobil-mobil yang dia jual, harganya the best dan kualitasnya bagus. Akhirnya dari mulut ke mulut, dia menuai kepercayaan bukan cuma dari pembeli,
dari kota Jakarta, tapi seluruh pulau Jawa, Sumatera, dan bahkan sampai di luar pulau. Amazing bukan? Jadi kita bisa melihat di sini, ketika kita jujur, ketika kita benar, melayani Tuhan, berdagang, bekerja, melakukan aktivitas membangun rumah tangga, maka berkat akan datang dengan sendirinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita belajar hari ini ada 4 cara hebat menerima. Yang pertama, rajin bekerja. Yang kedua, rajin investasi. Dan yang ketiga, rajin berdoa dan bersyukur. Yang keempat, rajin hidup dalam kebenaran. Saya percaya, maka surga terbuka dan mencurahkan yang terbaik dalam kehidupan kita semua.